Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua sumber kehidupan. Yang pertama, sumber kehidupan yang berkaitan dengan dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, yang mana hujan ini merupakan poros kehidupan manusia di dunia ini. Tanpa ada hujan, tanpa ada air, manusia mustahil bisa hidup. Dan adanya hujan yang Allah turunkan dari langit ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukuri. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau lihat bumi asalnya gersang, asalnya enggak ada kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit sana. Allah turunkan hujan. Tiba-tiba apa? Bumi yang tadinya gersang, tanah yang tadinya kering, maka berubah menjadi subur, dapat menumbuhkan tumbuhan. Subhanallah. Perlu kita syukuri atas hal ini. Jangan sampai sebagian dari kita mengeluh. Adanya hujan mengeluh. Subhanallah, manusia seperti itu. Ketika enggak ada hujan, mengeluh. Ketika ada hujan, mengeluh juga. Subhanallah. Ini tabiat manusia. Bagi kita, seorang muslim tidak seperti itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang Allah berikan, di antaranya hujan. Dan hujan ini termasuk sumber kehidupan dunia. Dan kita alhamdulillah bisa dapatkan pada malam hari ini, bahkan akhir-akhir ini. Dan tidak kalah lebih pentingnya, pada malam hari ini kita diberikan sumber kehidupan yang lebih besar. Itu sumber kehidupan hati kita, berupa wahyu, berupa Al-Quran, berupa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya wahyu, Al-Quran dan sunnah adalah sumber kehidupan bagi hati kita.
Hati kita tidak mungkin bisa hidup tanpa ada Al-Quran yang kita dengarkan, tanpa ada sunnah yang kita dengarkan, dan tentunya dengarkan dan pelajari dan amalkan. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi bumi tanpa ada air hujan, begitu pun tidak ada kehidupan bagi hati kita ketika kita jauh dari Al-Quran dan sunnah, jauh dari mempelajarinya, dari memahaminya, dari mengamalkannya. Allah sendiri mengatakan terkait wahyu ini termasuk sumber kehidupan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya, artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ruham min amrina? Itu ruh, sumber kehidupan yang Allah berikan dari sisinya. Apa yang Allah berikan? Itu Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan dua wahyu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ala inni utitu Al-Quran wa mithlahu ma'ahu kama qala. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Apa? Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengatakan, begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh kehidupan di sisi kami, yang dulu engkau itu tidak tahu apa Al-Quran, engkau tidak tahu itu iman itu apa, engkau nggak tahu. Tapi apa disebabkan wahyu tersebut, kita menjadi tahu. Nabi kita Muhammad SAW tahu, kita pun tahu. Kemudian Allah SWT jadikan wahyu tersebut apa? Nur, cahaya. Yang mana dengan cahaya tersebut Al-Quran dan Sunnah, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang ya kehendaki. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita lanjutkan kajian tafsir kita, masih membahas surah Al-Fatihah. Insyaallah ini termasuk pertemuan terakhir dari pembahasan surah Al-Fatihah. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung ayat yang agung, ayat yang mulia, yang merupakan doa bagi setiap orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Aidullana wafiqna ya Allah lisuluki hadzal siratal mustaqim wattiba'i. Itu maksudnya, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Berilah taufik aku untuk mengikuti jalan lurus tersebut. Jadi dua hal yang hendaknya kita minta kepada Allah SWT. Pertama, pengetahuan terhadap jalan lurus. Yang kedua, taufik untuk menempuh jalan tersebut. Karena bisa jadi seorang tahu jalan yang lurus tapi tidak menempuhnya. Bisa jadi orang tahu itu jalan yang benar tapi dia tidak mengikutinya. Banyak orang seperti itu. Betul, banyak orang yang pelajari tentang Islam, tapi justru pengetahuan tentang Islam dia gunakan untuk menyerang Islam. Subhanallah, banyak orang-orang kafir seperti itu. Mereka mempelajari Islam tujuannya untuk menyerang Islam. Kalau orang benar-benar mencari hidayah dan dia mempelajari Islam, pasti dia dapati Islam itu agama yang benar, agama yang hak, selainnya salah. Karena mintalah kepada Allah SWT terkait dua hal ini. Pertama, pengetahuan jalan yang lurus. Kedua, taufik untuk menempuh jalan tersebut. Karena taufik itu atau hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Pertama, hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad itu berkaitan dengan ma'rifah, pengetahuan. Ini benar, ini salah. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah, ini ketaatan, ini maksiat. Ini pengetahuan. Ini jalan lurus, ini jalan yang dapat memalingkan dari jalan yang lurus. Ini sekedar pengetahuan saja. Kemudian ada taufik atau ada hidayah yang lain, yang kedua yaitu hidayah itu at-taufiq. Hidayah berupa seorang menjalankan apa yang ia telah ketahui. Dan hidayah yang pertama yaitu hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, berupa penjelasan, petunjuk.
ini dimiliki para rasul, dimiliki para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka mampu menjelaskan kebenaran. Akan tapi untuk poin yang kedua, hidayah yang kedua tidak dimiliki kecuali Allah Rabbul Alamin. Hidayah taufik itu milik Allah murni. Oleh karenanya ketika kita baca doa ini benar-benar kita butuh hidayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar pengetahuan saja tidak akan membuat kita selamat. Sebagaimana kita akan bahas. Ada ayat selanjutnya. Kemudian jamaah muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Yang artinya, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti dia. Lihat. Seolah mengatakan ini jalan yang lurus, apakah saya tahu enggak? Fattabi'u, ikuti jalan lurus tersebut. Ini tanbih, peringatan bagi kita. Bahwasanya yang namanya jalan lurus itu mesti apa? Mesti ada amalan yang kita lakukan. Bukan yang sekedar tahu jalan lurus. Tahu ini ketaatan. Tapi enggak ditempuh, enggak dilaksanakan. Ini keburukan. Ini kejelekan, tapi dia tetap lakukan, enggak seperti itu. Tapi bagaimana kita melakukan apa yang telah kita ketahui. Seperti itu. Kemudian wala tattabi'us subula, jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak. Jadi yang namanya jalan kesesatan itu banyak. Jalan kesesatan itu banyak. Adapun jalan yang lurus tidak berbilang. Kita sudah bawakan tafsir dari Nabi kita Muhammad SAW ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, "Hada sabilullah." Ini jalan Allah. Nabi SAW pakai bentuk mufrad, satu, sabil, satu jalan Allah itu. Adapun untuk jalan yang sesat, beliau menggunakan subul jama'. Wa hadhihi subul mutafarriqah. Dan ini jalan-jalan banyak. Mutafarriqah yang mencerai-beraikan. Jadi yang namanya kebenaran itu cuma satu, kesesatan banyak. Dan juga tanbih bagi kita apa? Jangan terlena dengan banyaknya orang yang meniti suatu jalan. Wala taghtar bikasratis salikin, kata ulama salaf. Jangan kau tertipu hanya karena banyak orang yang menempuh jalan tersebut. Jalan kebenaran itu enggak dilihat dari banyaknya orang, dari sedikitnya orang, enggak. Kebenaran itu dilihat dari sumber atau rujukannya. Sumber dan rujukannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijma, qiyas, aqwalus sahabat dan lain sebagainya, ini far'un, cabang dari Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah, sebagian orang ketika didatangkan Al-Quran dan Sunnah enggak mau dia. Membawakan akwal-akwal ulama yang akwal-akwal tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kita itu apa? Betul mengikuti ulama. Akan tapi ketika ada ayat yang sharih, hadis yang sharih yang benar-benar jelas nasnya, kemudian ada ulama yang menyelisihinya, maka kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Zaman sahabat saja seperti itu. Ketika ada seseorang yang membandingkan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, apa kata sahabat tersebut? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hampir-hampir batu turun dari langit. Aku ucapkan ucapan Rasul, kalian bawakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana dengan selain Abu Bakar dan Umar? Subhanallah. Yang lagi ramai saat ini adalah terkait debat kemarin itu, tabarruk dengan atharus shalihin. Subhanallah. Kalau kita dengarkan apa? Membawakan aqwal ulama, kita ta'zim kepada aqwal ulama, ucapan para ulama. Akan tapi yang kita lebih ta'zim lagi Allah dan Rasul. La ra'sil ain. Apa? Kalau udah ucapan Allah dan Rasul, udah sami'na wa ata'na. Dan lihat praktek para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang paling berhak untuk kita ikuti.
Kita ada perselisihan apa? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Ketika ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah. Dinukil oleh para ulama dia. Banyak salaf yang menafsirkan Al-Quran ila Allah, ini ila Al-Quran. Dan Rasul apa? Dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis. Karena apa? Aqwalul ulama yustadallu laha la yustadallu bihi. Itu kaidahnya. Yang namanya ucapan ulama itu apa? Kita pakai untuk memahami dalil, bukan dipakai untuk dalil itu sendiri. Ucapan ulama itu butuh dalil. Karena secara zatnya dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalkan kita mau katakan akwal-akwal ulama, tentunya apa? Semua Allah merahmati mereka semua apa? Banyak hal-hal yang ketika seorang belajar itu apa? Ada saja pendapat ulama. Ada yang bolehkan apa? Nikah mut'ah. Ada yang bolehkan nikah tanpa wali, khususnya janda misalkan, dan lain sebagainya. Begitupun ada apa? Ada yang menghalalkan nabiz jika bukan dari anggur. Padahal apa nabiz itu? Atau bahasa kita apa? Nabiz itu seperti difermentasikan kan? Itu selain anggur pun bisa membuat bukan. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang haram itu cuma dari anggur saja. Kalau misalkan kita mau ikut pendapat-pendapat ulama banyak, cuman apa? Ketika ada ulama misalkan yang mengisi Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan pasti ada ulama lain yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini perlu kita yakini. Jadi ulama itu tidak mungkin sepakat di atas kesalahan. Ketika ada ulama lain yang mengisi Al-Quran dan Sunnah, pasti ada di sana ulama yang benar-benar menjelaskan itu salah dan bawakan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan berarti misalkan kita mendatangkan pendapat baru yang tidak ada pendapat pendahulu dari para ulama, enggak. Terkait misalkan tabaruk salihin juga banyak ulama yang mengingkari. Bukan datang dari kita, ini anti ini, enggak. Nah, subhanallah, kita itu beragama mudah sekali, mudah. Ingat subhanallah zaman sekarang itu jangan tertipu dengan apa? Baiknya cara penyampaian, bagusnya retorika. Kalau antum belum paham tentang agama yang benar, jangan sekali-kali dengarkan orang-orang yang seperti itu. Bisa jadi apa? Syubhat tersebut nempel dan sulit untuk keluar. Apakah antum tidak cukup dengan ucapan Allah dan Rasulnya dan penjelasan para ulama, sehingga misalkan butuh selain? Kalau misalkan kita katakan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat, amalan mereka salah, siapa yang kita ikuti? Siapa? Karena ini penting untuk kita ketahui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang banyak yang menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang benar itu adalah satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ya subhanallah. Kita bisa memahami dalam ayat ini apa? Jika ingin bersatu di atas tali Allah, bersatu di atas Al-Quran. Tidak ada persatuan yang dasarnya bukan Al-Quran, gak ada itu. Persatuan jasad mungkin ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira hati mereka satu, padahal mereka itu hatinya berpecah belah. Badan mungkin ya bersatu. Tapi kalau misalkan persatuan tersebut tidak dibangun di atas Al-Quran, maka persatuannya semua hanya badan saja, hatinya berpecah belah. Jadi ada orang-orang yang sok bijak, kita bersatu. Jangan membahas tauhid syirik, jangan membahas sunnah bid'ah. Terus yang dibahas apa? Akhlak, muamalah. Tapi akhlak, muamalah bukankah termasuk akhlak tauhid?
yaitu bagaimana akhlak kita kepada Allah. Bukankah termasuk muamalah kita kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita mengagungkan beliau, mencontoh beliau? Subhanallah. Ada orang-orang yang seperti itu. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka. Jadi persatuan itu harus dibangun di atas Al-Quran. Gak ada persatuan yang dibangun di atas selain Al-Quran. Ada yang mengatakan enggak, kita bersatu saja dan saling menghargai apa-apa yang beda dari kita. Kalau perbedaannya fikih, oke, kita terima. Tapi kalau sudah akidah, enggak ada. Akidah itu sesuatu yang memang mujma'un alaih, sudah disepakati. Kalau mengatakan berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Jadi yang namanya persatuan itu harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pemahaman salaf. Sebagian orang mengatakan salafi itu katanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, tapi didatangkan akwal salaf tidak terima. Subhanallah. Kita katakan apa? Tadi ketika misalkan ada akwal salaf yang misalkan ada tergelinciran, misalkan pendapatnya salah, pasti ada akwal salaf lain apa? Yang membantah pendapat tersebut dan meluruskan serta mengatakan itu salah dan menyampaikan yang benar, pasti itu. Subhanallah. Hendaknya kita terus belajar, sibukkan dengan ilmu. Kalau kita sibuk dengan ilmu, nanti hal-hal yang akan kita dapati insyaallah biiznillah, kita bisa tahu ini benar, ini salah. Karena terkadang apa? Orang-orang yang di atas kebatilan itu mereka pintar bersilat lidah. Pintar itu mereka itu, subhanallah. Kalau kita nggak tahu, bisa saja membenarkan mereka. Di antaranya tadi kita ingin menyatukan kaum muslimin, ingin ini, ingin itu, tapi dasarnya berbeda, nggak mungkin. Harus dasarnya benar dulu kalau ingin bersatu, Al-Quran dan Sunnah pemahaman para sahabat. Kalau dasarnya benar, maka persatuan itu pasti datang. Adapun persatuan yang tanpa didasari di atas dasar yang benar, itu Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman yang benar, maka persatuannya hanya persatuan semu, hanya badan saja. Oke, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian penulis hafizallahu taala Syekh Abdul Razak beliau mengatakan wa huwa dinullahi alladzi radiyahu li ibadihi. Jadi jalan lurus itu adalah agama Allah yang Allah ridhoi bagi hambanya. Wa la yardha lahum dinan siwa, dan Allah tidak ridho agama selain agama Allah, selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Selain agama Islam, Allah tidak ridho. Berarti apa? Selain agama Islam, Allah murka. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima darinya. Dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Dia hidup di dunia capek-capek beramal, tapi ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak didasari oleh agama yang benar. Jadi beliau menafsirkan di sini apa? Jalan lurus itu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ridhoi Islam sebagai agama. Ada juga orang-orang yang sok bijak mengatakan apa? Tidak adil kalau agama yang benar hanya Islam. Yahudi pun benar, Nasrani benar. Orang-orang yang penting beribadah kepada Tuhan, kata mereka itu pasti benar. Sebagaimana misalkan Jakarta, misalkan tujuannya itu banyak, bisa lewat Bandung, bisa lewat mana lagi misalnya. Tapi tujuannya sama, satu Jakarta. Berarti benar. Begitupun apa Tuhan? Tuhan kita semuanya satu. Cuman yang satu agamanya Islam, yang satu agamanya Nasrani, yang satu agamanya Yahudi dan seterusnya. Ya, sok bijak orang seperti ini. Allah mengatakan agama yang benar hanyalah Islam. Subhanallah. Orang yang seperti itu bawakan dalil. Lihat. Orang yang mengatakan semua agama benar itu pakai dalil. Jadi jangan tertipu dengan dalil.
Jadi dalil itu sering anak ulangi, harus dua ketika kita berdalil itu. Pertama dalilnya sahih, yang kedua istidlal, cara pendalilannya benar. Dua hal ini mesti ada ketika kita berdalil. Kalau misalkan yang pertama dalilnya tidak sahih, sudah khalas, beres. Yang kedua jika dalilnya sahih, maka lihat pemahaman terhadap dalil tersebut. Jadi orang-orang yang mengatakan semua agama benar, mereka berdalil dengan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 62, yaitu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini yang pertama kata mereka. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Sabiin itu ada beberapa tafsiran. Di antaranya apa? Hum ta'ifatun min atba'i ba'dil anbiya. Mereka itu orang yang mengikuti para nabi. Ini sabiin. Ada yang mengatakan sabiin itu apa? Qaumun baquna ala fitratihim waladina lahum yattabi'unah. Mereka itu satu kaum yang berada di atas fitrah mereka, belum tercampuri oleh fitrah selain fitrah karena manusia itu ketika lahir fitrahnya Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapaknya lah yang kedua bapaknya lah atau bapak ibu yang membuat mereka itu Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Kenapa Islam enggak sebut? Karena di atas fitrah tersebut. Ini salah satu penafsiran as-sabiin itu apa? Suatu kaum yang mereka itu di atas fitrahnya. Waladina lahum yattabi'unah. Dan mereka tidak punya agama yang mereka ikuti, masih di atas fitrah seperti itu. Jadi apa tadi? Orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang pengikut para nabi. Man amana billah, yang mereka itu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa amila sholihan, dan mereka beramal saleh. Apa? Kata Allah, falahum ajruhum. Maka bagi mereka itu pahala inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak takut, mereka tidak bersedih. Mereka berdalil dengan ayat ini. Ini ayat mengatakan orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang selain dari mereka dikatakan sabiin. Yang penting mereka beriman kepada Allah, yang mungkin mereka beriman kepada hari akhir. Apa balasannya? Yang penting mereka beramal saleh, balasannya apa? Pahala di sisi Allah. Mereka tidak takut terhadap apa-apa yang akan mereka hadapi dari hari kiamat. Mereka juga tidak sedih dari apa-apa yang mereka tinggalkan. Ini ayat tuh. Benar gak ayatnya? Benar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Tapi lihat penafsiran ulama. Maksud tafsir ayat ini apa? Inna man amana min hadhil ummah wa kadzalika man amana minal umamil madiyah qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min yahudin wa nasara as-sabi'ah man tahaqqaqa fihim al-imanu billahi wa bil yaumil akhir falahum thawabuhum 'inda rabbihim. Ini tafsirnya. Apa itu? Sesungguhnya orang beriman dari kalangan umat ini. Ini yang pertama. Jadi apa tadi? Innalladzina amanu, maksudnya beriman pada umat ini. Kemudian wa kadzalika man amana minal umamil madiyah, begitupun umat-umat sebelum ini yang beriman. Jadi ayat ini apa? Menceritakan umat ini dan umat-umat sebelum Islam yang beriman. Di kalangan Yahudi. Berarti beriman kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam pada zamannya. Begitupun yang beriman kepada Nabi Isa, orang-orang Nasrani pada zamannya, bukan sekarang. Itu penafsirannya. Kalau orang nggak tahu apa? Oh, ini moderat. Islam moderat, Islam tengah. Apa? Yang benar bukan Islam saja ternyata, Yahudi, Nasrani, subhanallah. Kalau orang mengatakan ini dan dia sudah tahu dengan sebenar-benar pengetahuan, tidak ada syubhat, tidak ada penghalangnya, maka apa ini? Kekufuran. Orang yang mengatakan semua agama sama ini kekufuran. Karena ma'lum fid din bid-darurah, agama Islam, agama yang benar itu sudah diketahui. Meskipun nggak belajar dalam-dalam, sudah ya, agama Islam yang benar itu. Selainnya salah. Subhanallah, yang mengatakan seperti ini profesor, PS3, maka jangan tertipu dengan gelar.
Jangan tertipu dengan kata-kata yang indah. Apa yang ia ucapkan itu apa sumbernya itu. Hendaknya apa? Kita tanamkan dalam diri kita. Siapapun orangnya yang berbicara jika itu kebenaran terima. Jangan sekali fanatik kepada siapapun. Kepada ustaz-ustaz antum jangan sekali-kali fanatik. Jadilah fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz antum termasuk yang berbicara bisa salah. Misalkan para ulama saja yang luar biasa ilmunya terkadang salah. Lalu bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan antum? Salah itu pasti. Karena Allah tidak ridho apa? Kebenaran itu hanya ada pada dirinya dan pada lisan Rasulnya ketika menyampaikan kebenaran. Adapun setelah ini apa? Kullun yu'khadu wa yutraku min qawlihi illa sahibah hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullah. Setiap orang itu ucapannya bisa diambil dan bisa dibuang. Setiap orang kecuali penghuni kubur ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Imam Malik itu apa? Imam Darul Hijrah. Beliau imam pengajar di Masjid Nabawi pada zaman belum mengatakan setiap ucapan itu bisa diterima, bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para imam kita itu enggak ada yang mereka mengajarkan taklid. Karena para Imam Syafi'i mengatakan, jika ada ucapanku yang melisih ucapan Rasul, buang ucapanku ke tembok. Begitupun apa? Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ada hadis sahih meskipun aku tidak dengar, apa? Fahuwa madhhabi, itu madhabku. Begitupun Imam Syafi'i termasuk orang yang nasirus sunnah, benar-benar penolong sunnah. Beliau itu orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah. Enggak ada ucapannya dibandingkan dengan Rasul alaihi wasallam. Pengikut yang mengatakan Syafi'iyah hendaknya seperti itu. Bahkan apa Imam Syafi'i ketika meriwayatkan hadis, ada yang nanya sama beliau, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Subhanallah, Imam Syafi'i marah. Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Atau memakai pakaian rahib-rahib Yahudi sehingga engkau mengatakan apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Ya pasti aku berpendapat dengan hadis ini. Lalu mengapa mengatakan aku berpendapat dengan hadis ini? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tapi sebagian yang menisbahkan diri kepada beliau apa? Sangat fanatik dengan beliau sehingga apa? Dengan pengikut Syafi'i sehingga membawakan akwal-akwal yang melisih perbuatan Rasul alaihi wasallam. Agama ini mudah sekali agama ini. Ada dalilnya, sudah lakukan. Tidak dalilnya, tinggalkan. Mudah agama ini. Kita beragama dengan dalil yang jelas saja, kurang mampu untuk menjalankannya secara sempurna, apalagi dengan cari-cari yang belum ada, yang gak jelas. Tabarruk itu apa? Tabarruk dengan Al-Quran. Cari keberkahan dengan Al-Quran. Baca, pelajari, amalkan, sudah. Antum cukup dengan yang lain. Nggak perlu misalkan tabaruk dengan sesuatu yang mungkin masih ada perselisihan di ulama misalkan. Ya udah tabaruk dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu mubarakun, penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu bacanya aja sudah dapat keberkahan, dapat paham. Belum lagi memahami bacaan tersebut. Belum lagi mengamalkannya. Belum lagi istiqomah di atasnya. Belum lagi apa? Hal-hal yang kita misalkan kita sakit berobat dengan Al-Quran, banyak sekali keberkahan itu. Kita kan harus sibuk dengan hal-hal apa yang sebenarnya sesuatu yang sudah jelas gitu dalilnya. Allahu musta'an. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim." Jalan yang lurus itu apa? Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Minan nabiyyin, di kalangan para nabi, as-siddiqin, di kalangan para siddiqin, as-salihin, asy-syuhada, as-salihin, di kalangan para syuhada, orang yang mati syahid, kemudian orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina namallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan dibarengkan dengan para nabi, dibarengkan dengan
siddiqin, barangkan mana syuhada, dibarangkan dengan orang-orang saleh. Subhanallah. Kita misalkan kita bukan para nabi, kita bukan siddiqin, kita bukan syuhada, kita bukan solihin. Minimal apa kita hal yang bisa kita kejar apa taat Allah dan Rasulnya. Jika kita taat sama Allah, kita taat sama Rasul, insya Allah Allah barengkan kita dengan mereka meskipun kita jauh dari mereka. Pernah masalah di kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari rahimahullah, ada akwal yang menyebutkan pada siapa yang berakidah dan akidah Ahlussunnah yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari, maka insya Allah Pak, mereka akan bersama orang-orang yang mulia ini, Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Kuncinya di taat kepada Allah dan Rasul. Dan tentunya Pak, hebat apapun usaha kita untuk bisa taat kepada Allah dan Rasul, terkadang kita banyak kekurangannya, banyak kesalahan. Banyak iringi dengan istighfar, iringi dengan pengakuan kita kepada Allah SWT, taksir kita, kurangnya kita dalam menunaikan hak Allah, menunaikan hak Rasulnya. Kemudian apa? Berusaha untuk terus istiqomah, terus memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. InsyaAllah Pak, hal tersebut akan membuahkan hal yang baik. Kita akan bersama mereka, golongan yang mulia ini. Rasulullah pernah pernah ditanya Pak, ketika ada yang menanyai beliau kapan hari kiamat, beliau menanya balik, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Kata orang tersebut, apa aku tidak siapkan kecuali apa aku cinta Allah dan Rasulnya. Nabi SAW mengatakan apa? Engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini beliau sangat gembira. Aku mencintai Allah dan Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Meskipun aku tidak seperti mereka, tapi orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Tentunya apa? Berusaha untuk mengikuti mereka, amalan mereka. Urusan kita misalkan jauh dari mereka, ketika benar cinta kita jujur kepada mereka karena Allah, insya Allah Allah ikutkan kita dengan mereka. Meskipun amalan kita jauh sekali dari mereka. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan karunia anugerah membersahi mereka, para nabi, para siddiqin, syuhada, para sholihin. Mereka itu orang-orang atau sebaik-baik teman. Kata penulis hafizallahu taala, man jama'u bainal ilmi an-nafi' wal amali salih fa innal mun'ama 'alaihim huwa ahlul ilmi wal amal. Artinya barang siapa yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, maka mereka lah orang yang Allah beri nikmat. Ahlul ilmi wal amal, mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Orang yang berilmu dan orang yang beramal. Karena para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, mereka apa? Orang yang berilmu sekaligus dan insya Allah kita ada setelah dan ada bahasan terkait hal ini, rinciannya terkait ahlul ilmi wal amal, yaitu orang yang berilmu dan beramal. Allah bisa dan dulu.
kita lanjutkan. Jadi salah satu penafsiran jalan yang lurus itu yaitu jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Salah satu penafsiran ini apa dibawakan oleh penulis ini dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa penulis dan Ibnu Taimiyah serta ulama lainnya pendapat salah satu penafsiran jalan yang lurus itu adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal? Itu melihat dari siyaqul ayat. Ya, dari apa? Susunan ayat ini. Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kemudian menjelaskan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan orang yang Kau murkai, bukan juga jalan yang orang yang sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itu apa? Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Kemudian penafsiran ghairil maghdubi 'alaihim yaitu al-yahud wa humul yahud. Mereka itu orang-orang Yahudi. Wa man salaka nahjahum, dan orang-orang yang meniti manhaj, yang meniti jalan Yahudi. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim itu apa? Salah satunya orang-orang Yahudi. Dan orang yang mengikuti manhaj Yahudi, apa itu? Mimman ya'lamul haqqa wa la ya'malu bih. Apa manhaj Yahudi? Yaitu mereka tahu kebenaran tapi tidak ikuti kebenaran tersebut. Ini manhaj Yahudi. Jalan yang lurus itu bukan seperti itu. Jalan yang lurus itu bukan tahu kemudian tidak beramal, enggak. Nah, orang Yahudi itu mereka tahu kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Kira-kira nih kita terhadap anak-anak kita ada yang samar tidak? Enggak ada, sampai tanda yang mungkin tertutup pun tahu anak saya tandanya di sini. Tanda lahirnya misalnya. Sampai tai lalat misalkan yang sebelah sini tahu rincian. Begitupun orang-orang Yahudi tahu rincian Nabi Muhammad SAW. Di mana diutusnya, kemana hijrahnya, dan lain sebagainya. Oleh karena apa kita dapati dalam sejarah apa orang Yahudi itu di mana tinggalnya, salah satunya di Madinah. Padahal asalnya bukan orang dari Syam Yahudi itu. Tapi kenapa mereka sampai bela-bela pindah ke Madinah? Karena tahu nanti Nabi yang utus hijrahnya ke situ, tempatnya akan ke situ nanti. Tapi apa? Ketika datang kepada mereka kebenaran, apa? Kafaru bih, mereka ingkar, enggak beriman. Kenapa? Hasad dan min indi anfusihim, karena memang hasad. Mereka menginginkan Nabi itu apa? Dari kalangan mereka sendiri, Bani Israel. Tapi ternyata apa? Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka hasad. Ini apa? Faedah juga bagi kita. Hasad menghalangi orang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui. Hati-hati hasad itu. Dan hasad itu apa? Gak ada jaminan terlepas dari seorang ustaz, terlepas dari penuntut ilmu. Bahkan mungkin hasadnya naudzubillah lebih besar. Jadi ketika misalkan ustaz lain jamaahnya banyak, atau misalkan yang senangnya banyak atau lebih terkenal ini itu, naudzubillah. Itu sesama penuntut ilmu misalnya. Oh ini mah cepat ngapalnya, cepat belajar. Ada aja yang seperti itu. Jadi hindari apa? Hasad. Hasad itu sekedar tidak senang saja kita kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini sudah hasad, tidak senang saja. Apalagi dibarengi dengan sikap menjatuhkan, sikap mencari-cari kesalahan, sikap ingin nikmat tersebut hilang dari teman kita. Ini hasad lebih parah lagi. Dihindari apa? Manhaj Yahudi. Ini manhaj Yahudi. Tahu enggak ngamalkan. Hasad. Di jalan lurus itu enggak seperti itu. Jalan lurus itu enggak sekedar tahu kemudian enggak ngamalkan, enggak.
Begitupun jalan lurus apa? Bukan jalan orang-orang sesat. Di antaranya siapa? Wahumun nasara, di antara mereka orang-orang Nasrani. Apa sifat mereka? Yaitu mimman ya'budullaha tabaraka wa ta'ala bi ghairi basiratin wala ilmin. Jadi yang namanya jalan orang-orang sesat itu apa? Orang-orang Nasrani, wa man salaka maslakahum. Begitupun orang yang menempuh jalan orang-orang Nasrani. Gimana jalan orang Nasrani itu? Itu mereka beribadah kepada Allah tanpa petunjuk, tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Nasrani, mereka semangat beribadah tapi tanpa ilmu. Jalan yang lurus enggak seperti itu. Jalan yang lurus bukan yang sekedar beramal, oh ini amalnya enak ini. Amalnya digandrungi banyak orang nih. Amalnya ini cocok bagi saya, main perasaan. Enggak seperti itu jalan lurus itu. Harus beramal di atas ilmu, ini jalan lurus. Karena orang Nasrani itu beramal, mereka bahkan apa istilah kerahiban, enggak menikah. Kemudian apa? Memang yang perempuan itu enggak nikah itu? Biharawati enggak nikah. Subhanallah. Ini mereka apa kira-kira mereka tidak nikah niat ibadah tidak? Niat ibadah. Mereka beramal tanpa. Kemudian hati-hati kita. Hati-hati kita sebagai kaum muslimin jangan sampai hanya sekedar beramal tanpa dibarengi dengan ilmu. Hanya sekedar ikut-ikutan. Oh, ini ramai. Ini udah tradisi mendarah daging. Enggak, tanya dulu ada dalilnya tidak? Ada contohnya tidak dari Nabi SAW dan para sahabat ini? Ya yang lurus ini, jalan yang lurus ini apa? Mesti dua hal ini terpenuhi apa? Ilmu dan amal. Ilmu saja tanpa amal menyimpang. Begitupun sebaliknya amal tanpa ilmu menyimpang. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Islami. Kemudian selanjutnya kata Syekh Abdul Razak Allah Taala, wal maqsudu at-tahdhiru min ulama'is su wa ubadid dhalal. Maksudnya apa? Peringatan dari ulama su, ulama palsu. Dan ubadid dhalal, yaitu apa? Ahli ibadah tapi sesat. Kama qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, sebagaimana perkataan Sufyan ibnu Uyainah, beliau termasuk salafus saleh, kawan dari Imam Ahmad rahimahullah. Man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun minal yahud. Kata beliau, ulama yang rusak di kalangan kita, di kalangan umat Islam, mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Ini ulama rusak, ulama su. Apa? Berilmu, tidak beramal. Tahu itu kebenaran, tapi kalau saya lakukan kebenaran itu pengikut saya hilang nanti. Tahu itu saya kebenaran, tapi kalau saya lakukan nanti bisa jadi apa? Nanti uang saya hilang, jatah saya hilang. Kalau misalkan saya ikuti kebenaran tersebut, apa pengikut saya nanti lari. Subhanallah. Kita tahu kisah apa? Herakles, apa rajanya Romawi itu kan? Dia itu tahu kebenaran, bahkan mau ikut Nabi Muhammad SAW. Sampai mengumpulkan apa? Para pendetanya. Kemudian mengatakan apa supaya mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi pendetanya enggan. Yang tadinya mau mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti. Kenapa? Nanti mereka enggak ikut saya. Subhanallah. Ini hendaknya kita apa? Hati-hati. Jangan sampai termasuk orang yang meniti manhaj Yahudi. Itu sekedar tahu tanpa amal. Begitu pun apa? Waman fasada min ubadina kana fihi syabahun minan nasara. Dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, dari ahli ibadah kaum muslimin, mereka menyerupai orang-orang Nasrani, beramal tanpa. Ada yang ahli ibadah, tapi ibadahnya nyanyi-nyanyi, joget-joget, puter-puter, dikir, hu, Allah, hu. Ya. Dari mana ini? Ibadah nggak kata mereka ini? Ibadah, tapi tanpa ilmu.
Enak banget ibadah nyanyi-nyanyi. Subhanallah. Muter-muter, joget-joget, subhanallah. Bahkan ada yang apa? Ibadah pakai DJ, pakai musik. Allah, dari mana ini? Ada nggak? Ada yang seperti itu. Dan penafsiran al-maghdub alaihim Yahud dan waladdallin Nasrani itu ada datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hati-hati terhadap hal ini. Ketika beramal pastikan beramal atas ilmu. Ketika berilmu pastikan dan usahakan kita beramal dengan ilmu tersebut minimal sekali. Ketika misalkan kita tahu itu suatu ibadah kita lakukan meskipun sekali, insya Allah termasuk yang mengamalkan. Imam Ahmad subhanallah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau termasuk orang yang semangat untuk mengamalkan ilmu. Bahkan beliau ketika mendengar hadis yang Nabi SAW memberi upah orang yang berbekam, kalau nggak salah sedinar ya, Imam Ahmad praktekkan itu hadis. Beliau dibekam kemudian kasih upah tukang bekam dengan 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 2,45 gram emas murni kalau nggak salah. Kalau emas murni berapa harganya? 2 juta misalkan, 2 juta, 4 juta, 5 juta itu. Untuk bekam 5 juta dikasih. Apa beliau tujuannya? Mengamalkan ilmu, karena Nabi Muhammad SAW ketika berbekam ngasih upahnya 1 dinar. Kita mungkin belum mampu, tapi usahakan apa? Sebisa mungkin amalkan, fattaqullaha mastata'tum, sebisa mungkin apa? Mengamalkan, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Kalau misalkan hal-hal tersebut apa mudah kita lakukan, seperti misalkan kita tahu keutamaan zikir pagi petang, amalkan. Duduk sebentar setelah subuh, setelah zikir sholat, baca zikir pagi. Setelah zikir setelah asar, baca zikir petang. Tidak hafal Ustaz, baca. Ada bukunya, ada PDF-nya. Yang sampai udah tahu, udah tahu. Amalkan. Begitu pun hal-hal lainnya. Karena orang yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, Allah tambahkan hidayah, tambahkan petunjuk, dan berikan ketakwaan kepada orang tersebut. Sepertinya nggak beres ini ya. Alhamdulillah kita pekan depan ini udah malam juga. Nah, insyaallah. Allah alam. Ada pertanyaan sebelum tutup? Atau mau dipaksakan bereskan? Nanti aja ya. Masih panjang soalnya, masih 1 lembar. Allah ini pekan depan ya insyaallah. Jangan terburu-buru, yang penting ada faedahnya. Kalau yang sekedar buru-buru bisa aja kita bereskan 1 majelis. Tapi tidak seperti itu, kita berusaha menggali faedah-faedah yang ada pada kalam penulis ini. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.